Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin jajanan pasar, yaitu kue lapis pepe coklat. Pasti ini simple dan nikmat menggunakan Indomilk kental manis Swiss Choco. Ngulik naik kelas kali ini pastinya bisa menjadi salah satu inspirasi hidangan ketika kumpul keluarga. Apalagi bikinnya juga pastinya gampang banget. Oh ya, kue lapis yang biasa kalian temuin di toko jajanan pasar tuh ada lapis beras sama lapis pepe. Nah, lapis beras biasa dia lebih lembut, yang kita akan bikin ini lapis pepe yang teksturnya tuh dia kenyal ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku menggunakan tepung sagu. Kalau kalian mau menggunakan tepung tapioka juga bisa ya. Nanti tambahin aja sama 2 sendok makan terigu. Selain itu, kita akan perlu bubuk vanili, garam. Lalu untuk larutannya di sini aku campur air dan juga santan instan. Tapi kalau kalian mau menggunakan santan yang mendadak peres, itu juga bisa ya. Jadi santan instannya ini diganti dengan santan yang kental. Lalu kita akan perlu juga daun pandan dan juga gula pasir. Nah, nanti si bahan lapisnya ini kita akan bikin 2 warna atau 2 rasa. Yang pertama untuk yang coklat, kita akan perlu tambahan bubuk coklat dan juga Indomilk kental manis Swiss Choco. Lalu untuk yang lapisan putih, ini cukup kita tambahkan Indomilk kental manis plain. Oh ya, terakhir untuk lapisan paling atasnya, ini aku mau bikin warnanya dia lebih kontras, lebih coklat dan juga lebih padat. Di sini aku akan tambah bubuk coklat, bubuk kopi, itu opsional bubuk kopi, dan juga ekstra tepung sagu ya, nanti supaya si teksturnya dia lebih padat. Oke, pertama ini untuk adonan dasar lapis pepe atau lapis sagunya. Ini tinggal kita masak aja air, lalu santan digabung ya, atau kalian bisa juga pakai santan cair atau santan kental dicampur sama air seperti ini ya. Lalu kita akan gunakan daun pandan, ini cukup diremas-remas dan gunting-gunting kayak gini. Kalau mau cuma dikit nggak apa-apa, tapi kan kita akan masaknya ini nggak terlalu lama, jadi kalau aku suka digunting-gunting supaya lebih terinfus dengan baik. Ini juga penting ya, untuk gulanya kita masak bareng, tujuannya juga supaya gulanya ini dia larut. Terakhir baru masukkan garam. Ini kita perlu masak sampai dia agak sedikit mendidih gitu ya, simmering, dan kita biarin masak 1-2 menit, itu cukup. Kalau sudah, matikan api, diamkan sesaat sampai dia nggak terlalu panas ya, hangat nggak masalah. Nah, ini sekarang udah hangat ya, udah nggak terlalu panas. Kita tinggal saring aja daun pandannya, karena kita kan nggak akan pakai ya. Lalu tepung sagunya kita gabungin bersamaan dengan vanili ya. Terus kita aduk rata ya. Pastikan semuanya merata dan tanpa gumpalan. Terus kalau udah, di sini aku udah siapin 2 wadah. Yang satu untuk lapisan coklat, yang satu untuk lapisan putihnya. Nah, ini tinggal kita bagi 2 aja ya. Kalau mau lebih akurat boleh ditimbang, tapi dikira-kira gini juga nggak masalah. Untuk yang lapisan coklat, ini kita siapin dulu serbuk coklatnya, perlu kita larutin dulu ya, pakai adonannya aja ini. Terus tinggal kita gabung aja ya. Lalu kita akan campur juga dengan Indomilk kental manis Swiss Choco ya. Nah, kita tambahin. Indomilk kental manis cocok digunakan sebagai bahan membuat kue, campuran minuman, dan juga sebagai topping pada makanan atau minuman. Rasa Swiss chocolate yang lebih creamy dan lembut membuat hidangan biasa jadi naik kelas. Nih, kalau udah kita aduk rata aja ya. Dan yang lapisan coklatnya ini siap untuk dimasak. Sekarang untuk lapisan putih, tinggal kita tambahkan Indomilk kental manis yang plain. Ini untuk aroma dan juga rasa pastinya. Sama ini kita aduk rata juga. Dan jangan lupa ya, Indomilk kental manis lagi ngadain promo gemas. Gerakan menang setiap minggu dengan total hadiah miliaran rupiah. Caranya gampang ya, temukan kode unik ini di kemasan kaleng dan juga renceng saset di Indomilk kental manis dan kirim melalui WhatsApp. Info lebih lengkap cek aja description box. Oke, kalau udah gini, next ini prosesnya bakalan gampang banget ya, tapi memang perlu kesabaran ya, kita perlu waktu untuk ngukusnya tuh selapis demi selapis. Di sini aku udah siapin kukusan yang pastinya cukup untuk loyang yang kita gunakan. Lalu aku juga bungkus tutupnya ini pakai kain supaya meminimalisir tetesan. Terus ini untuk loyangnya juga aku pakai yang kotak ini, aku pakai ukuran 20x20. Jadi memang ini adonannya kita bikin banyak karena aku mau bikinnya dia yang tinggi. Tapi kalau kalian mau cuman bikin setengah resep, itu bisa banget. Pakai aja loyangnya yang lebih kecil, atau bisa juga loyangnya segede gini tapi nanti paling jadinya setengah doang, jadi dia kurang tinggi. Oh ya, sebelum ngukus loyangnya ini kita oles dulu dengan minyak. Oke, kalau udah gini tinggal kita kukus saja selapis demi selapis. Aku pakai centong, ini dua-duanya ukurannya sama ya, kurang lebih per centongnya 100 ml. Semakin besar centong kalian gunakan, pastinya nanti semakin tebal. Nah, itu jadi disesuaikan aja sesuai selera ya. Oke, ini aku mulai dari yang adonan putih. Tinggal kita masukin aja.
Untuk yang lapisan pertama ini biasa paling susah rata ya, harus tunggu dia setengah matang dulu baru dia bisa merata sambil kita ratain pakai capitan kayak gini. Nah tuh dia udah nutup semuanya, terus tinggal kita lanjut kukus saja. Nah ini per lapis aku kukus selama 3-4 menit ya, aku timernya 4 menit karena kan cukup tipis. Kalau kalian bikin layernya dia yang lebih tebal mungkin bisa 5-6 menit. Terus kalau udah, tuh dia udah ngeset, ini tinggal kita lanjut ke lapisan yang coklat ya. Tuh ini juga sama, diratain pakai tong supaya merata. Oke kalau udah gini tinggal kita lanjut masak aja, step by stepnya sama. Oh ya, kalau di layer-layer awal ini dia banyak gelembung, itu nggak apa-apa, tinggal dipecahin aja ya, nggak masalah. Nanti dia jadinya akan tetap rapi. Nah, jangan lupa ya, sebelum ke layer selanjutnya diaduk dulu, baru kita tuang supaya nggak ada endapan. Udah rata, kita masak lagi. Dan di sini memang setiap layernya aku menggunakan timer supaya hasilnya juga konsisten. Karena kita memang perlu lapisan ini sampai benar-benar matang supaya nanti terbentuk kayak beneran kayak kue lapis ya, dan kalau kita buka tuh dia bisa terpisah dengan baik. Terus selain itu kalau kecepatan nuangnya, pasti kan layernya tuh belum ngeset. Pas kita taruh itu adonannya pasti jadinya kecampur ya. Ini sisanya juga sama, tinggal kita lanjut kukus aja. Ini layer putih yang terakhir udah kita masukin. Sambil nunggu ini kita siapin untuk lapisan paling atasnya ya. Aku mau bikin dia lapisannya lebih gelap dan juga lebih tebal, lebih kokoh gitu. Jadi kita akan tambahin lagi ini sama coklat powder, kopi bubuk, dan juga ekstra tepung sagu. Lalu tinggal kita aduk sampai merata. Kalau mau lebih yakin boleh juga disaring. Dan tinggal kita masukin aja. Nah ini jumlahnya kurang lebih 1,5 sampai 2 centong. Jadi memang layer terakhir ini aku mau bikin paling tebal ya. Terus kalau udah tinggal kita kukus kembali selama 20 menit supaya memastikan semuanya matang dengan merata. Nah kalau udah dikukus ini udah matang. Tapi sebelum kita keluarin, sebelum kita potong-potong, perlu kita diemin sampai dia dingin. Kurang lebih 2-3 jam. Teksturnya kenyal, manisnya pas ya, dan yang nggak boleh dilupain kalau namanya jajanan pasar ini dia aromanya ya, aroma pandan, santan, dan pastinya naik kelas karena kita tambahin juga sama Indomilk kental manis Swiss Choco. Coklatnya juga berasa tapi masih rasanya nih jajanan pasar banget. Oke kalau gitu thank you for watching. Yuk Moms tunjukkan juga kreasi kalian dengan recook resep ini atau ngulik naik kelas lainnya dan tag @indomilk.kentalmanis. Jangan lupa ikutan gemas buat dapetin hadiah miliaran rupiah. Cek info lebih lengkap di websitenya Indomilk.